Shalom. Masih edisi berjemur sambil memuji, merenungkan segala kebaikan Tuhan agar hati dipenuhi sukacita surgawi. Kalau hati kita dipenuhi sukacita surgawi, maka ada energi positif, ada kesehatan mengalir di sana. Sesuai firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Di tengah situasi dunia yang serba tidak menentu dan mudah sekali berubah, orang percaya dituntut memiliki hati bijaksana dalam menyikapi segala sesuatunya. Kalau tidak, kita akan mudah hanyut oleh derasnya arus dunia ini yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Jika tidak punya hati yang bijaksana, kita akan mudah sekali kecewa, sakit hati, marah, putus asa, mengasihi diri sendiri, mengikuti keinginan daging, dan lain-lain. Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Efesus, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Dan hari-hari ini kita lihat memang dengan pandemi corona ini banyak orang dihinggapi rasa khawatir. Menjalani hari-hari berat ini, kita perlu belajar berdoa seperti Musa. Musa berkata sama Tuhan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Dalam bahasa Indonesia, bijaksana adalah orang yang mampu bersikap dengan tepat di setiap keadaan atau situasi, merespon dengan sikap hati yang benar dari setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Pertanyaannya, bagaimana supaya punya hati bijaksana? Dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Itu pesan Amsal 8 ayat 32. Ketika kita ambil keputusan hidup dekat dengan Tuhan dan terus merenungkan firman-Nya siang dan malam, serta memohon Roh Kudus agar Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pelaku firman, maka bersamaan dengan keputusan kita itu, hikmat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus. Itu adalah pengertian Amsal 9 ayat yang ke-10. Hikmat yang sejati hanya dapat kita peroleh melalui hubungan karib dengan Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber hikmat itu. Jadi kebijaksanaan yang sejati tak akan kita dapatkan dari membaca buku ilmu pengetahuan, buku filsafat, atau buku-buku karangan manusia lainnya. Meskipun kita boleh belajar, tapi hikmat sejati bukan itu. Hikmat sejati adalah ketika kita merenungkan firman Tuhan yang hidup. Salomo adalah contoh orang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Dikisahkan dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai yang ke-34. Hikmat diperoleh karena apa? Karena Salomo memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Namun, ketika ia mulai menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan dan meninggalkannya, saat itulah Salomo sedang berjalan menuju kepada kehancuran. Itu yang perlu diingat. Semakin kita dekat dengan Tuhan, hikmat mengalir dalam hidup kita. Semakin kita menjauh dari Tuhan, hikmat meninggalkan kita. Memiliki hati yang bijaksana adalah hasil dari orang yang berproses, taat, dan hidup dekat dengan Tuhan. Putuskan untuk kita terus melekat
kepada Tuhan, agar hikmat Tuhan mengalir dalam hidup kita, sehingga kita dapat menyikapi segala sesuatu dengan benar. Tuhan memberkati saudara semua. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi, agar semua rencana-Mu digenapi, agar semua rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Mari kita melekat pada pokok anggur itu, dan hikmat Tuhan akan memampukan kita menghadapi situasi seperti apapun dan mengambil sikap yang benar di mata Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.